Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1266. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Perlu dengan patuh menyingkir. Meskipun Qin-Chen memiliki hati yang suka membunuh, tetapi Qin-Chen bukanlah tipe orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi jika mereka bersikeras menghina Jiryu, maka jangan salahkan Qin-Chen karena bersikap kasar. Dalam benak Qin-Chen tidak ada yang bisa menghina orang-orang di sekitarnya. Ledakan, kedua ahli yang mulia bumi puncak itu mati dan mereka berubah menjadi abu, dan segera ada aura kekacauan yang tak bisa dijelaskan menghantui mereka. Merasakan kekuatan ini, Qin-Chen langsung mengerutkan kening. Garis keturunan keluarga Ji tampaknya memiliki beberapa aura, dan dalam ruang lingkup gunung penjara neraka ini tampaknya sangat jelas. Sementara di dunia kacau, Cakram Gyo, Qiankun, leluhur naga dan leluhur suci Swadarah terkejut. Hei, kekuatan ini sepertinya merupakan tambahan kecil. Kekuatan menelan segera melonjak dari dunia kacau. Tiba-tiba aura kacau yang aneh ini disedot ke udara oleh leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Swadarah. Sial, leluhur tua Hong Huang, kamu telah menyerap terlalu banyak kan? Mengapa? Apakah kamu ingin memberi isyarat denganku? Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Leluhur naga dan leluhur darah di dalam Cakram Gyo Qiankun tiba-tiba berselisih tentang siapa yang menyerap lebih banyak dan siapa yang menyerap lebih sedikit. Leluhur naga, leluhur suci Swadarah, apakah aura kacau ini sangat istimewa? Kata Qin-Chen, dia merutkan kening. Bagaimanapun ini hanyalah dua ahli yang mulia bumi. Seberapa kuatkah aura yang bisa melarikan diri? Sebelumnya kedua leluhur ini tidak pernah berdebat seperti ini demi sedikit kekuatan. Mendengar itu keduanya segera berhenti berdebat. Leluhur naga mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Nah Qin-Chen, sebenarnya aura kacau ini istimewa dan juga tidak istimewa. Naga tua, ngomong yang pentingnya saja agar Tuan mengerti, kata leluhur suci Swadarah. Dia kemudian berkata, Tuanku, alasan mengapa kami berselisih atas suasana kacau ini karena suasana kacau ini dan kita satu nada. Satu nada? Qin-Chen mengerutkan kening lagi. Apa maksudmu? Oke, biarkan aku membicarakannya. Leluhur naga lalu berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya ini sangat sederhana. Yang disebut keluarga Ji kuno di dunia kuno memiliki warisan darah, itu juga harus berasal dari zaman kuno seperti kita. Manusia kuat yang lahir dalam kekacauan. Oleh karena itu, meskipun dua orang yang kamu bunuh sebelumnya hanyalah ahli yang mulia bumi, tetapi aura kacau yang tergantung dalam garis keturunan mereka tidak ada artinya bagiku dan leluhur darah. Itu sepertinya termasuk sejenis tonik. Tonik yang bisa langsung diserap, kata leluhur naga. Dia menjelaskan. Oh, tidak heran. Qin-Chen langsung mengerti, dan di saat yang sama Qin-Chen juga mengerti bahwa keluarga Ji ini benar-benar mewarisi darah orang kuat kuno, dan bahwa orang yang dapat membuat leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Swadarah merasa bahwa asal-usul yang sama pasti berasal dari suatu tempat yang sama. Dalam kasus lain, Qin-Chen mungkin akan masih memikirkan untuk menelusuri sumbernya, tetapi sekarang Jiryu dan Diwuxu masih berada di gunung penjara ini, jadi Qin-Chen tidak terlalu peduli tentang itu. Setelah membunuh kedua penatua yang menjaga itu, Qin-Chen mengabaikan Ji Xinyi yang memiliki wajah pucat. Qin-Chen langsung mengguncang sosoknya sebelum kemudian terus bergegas menuju ke dalaman gunung penjara. Siapa yang berani menjadi liar di keluarga Ji kuno saya? Tetapi pada saat ini raungan lain terdengar dan kemudian seorang pria kuat yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul di depan Qin-Chen. Ini adalah orang kuat dengan aura menakutkan. Basis kultivasinya adalah Tianjun. Auranya sangat kuno seperti orang tua dengan aura dekaden yang mengalir di tubuhnya. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan jatuhnya aura ahli yang mulia bumi yang menjaga di sekitar gunung penjara. Dan juga dia melihat Ji Xinyi di tangan Qin-Chen. Kamu adalah Ji Xinyi, wanita suci dari keluarga Ji, kata lelaki tua itu. Dia berkata seraya merubah ekspresinya. Yah benar nenek, kata Ji Xinyi. Dia buru-buru berteriak di saat melihat lelaki tua itu. Ekspresi Ji Xinyi tampak ketakutan dan menyedihkan.
Diam. Begitu Jisini berbicara, Qinchen langsung menampar pipi Jisini dan keras. Begitu Jisini menunjukkan ekspresi menyedihkan, Qinchen mengetahui pikiran Jisini. Jisini ini jelas melihat seorang ahli Tianjun dan tidak sabar untuk meminta bantuan. Namun Jisini telah melihat dirinya membunuh Guangli Tianjun sebelumnya. Sekarang setelah dia melihat lelaki tua ini, dia masih berani meminta bantuan. Jelas sekali dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Nah, siapa kamu? Berani berkeliaran di rumah keluarga Jiku. Bagaimana dengan anak Ji Tianqi itu? Di mana dia? Dan kemana perginya seluruh keluarga Ji saya? Kata lelaki tua itu dia saat marah dikala melihat Qinchen mengajari Jisini dengan cara ini. Dan pada saat yang sama dia berkata lagi, "Nah, lepaskan Jisini, jika tidak orang tua ini akan memenjarakanmu di kolam api Yin." Kata lelaki tua itu, lelaki tua ini adalah barang antik tua dari keluarga Ji, dia sudah kehabisan nyawa. Oleh karena itu dia telah mengasingkan dirinya di gunung penjara neraka selama bertahun-tahun untuk dapat melanjutkan hidupnya. Dan tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Oleh karena itu dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Ji akhir-akhir ini. Lelaki tua ini memiliki temperamen yang pemarah dan dia berkata kepada Qinchen dengan marah, seraya mengeluarkan sebuah pedang panjang hitam di tangannya. Melihat itu, Wan Jianhe langsung dikeluarkan oleh Qinchen dan pada saat yang sama, asal-usul waktu juga didorong oleh Qinchen. Qinchen bahkan tidak berpikir untuk menahan kekuatannya. Sementara asal-usul waktu didesak, leluhur naga dan leluhur suci Swadarah juga nampak berteriak, "Nah Qinchen, biarkan aku keluar dan membunuh orang ini." "Ya, tuanku, biarkan aku membunuh orang ini." Leluhur naga dan leluhur suci Swadarah berteriak dan panik. Di mata orang lain, lelaki tua ini adalah ahli Tianjun kelas atas. Tetapi di mata leluhur naga dan leluhur suci Swadarah itu adalah sepotong daging yang besar. Siapapun yang memakannya maka akan memulihkan lebih banyak kekuatan. Mati. Hati Qinchen tergerak setelah mendengar keduanya berteriak dan segera melepaskan lubang dari dunia kacau untuk mengeluarkan leluhur naga dan leluhur suci Swadarah. Bagaimanapun selain Jisini yang dibawa oleh Qinchen, tidak ada orang lainnya di sini dan tidak perlu khawatir leluhur naga dan leluhur suci Swadarah akan terungkap. Tentu saja, Qinchen tidak melepaskan keduanya secara langsung tetapi hanya membuka lubang di dunia yang kacau. Boom! Satu energi naga kuno yang langsung keluar dan satu lagi adalah energi darah yang mengerikan. Kedua kekuatan itu mengalir keluar dari tubuh Qinchen dalam sekejap. Samar-samar terlihat bahwa naga yang sedang mengaum dan juga ada lautan darah yang luas yang menyapu. Bahkan itu telah melebihi kecepatan Wan Jianhe dan lalu menerkam lelaki tua itu. Kekosongan di sekitar lelaki tua itu telah dibatasi oleh aturan ruang angkasa Qinchen ditambah dengan asal mula waktu. Dan jalan dunia ini tiba-tiba memadat sejenak. Merasakan itu, ekspresi lelaki tua itu terkejut dan wajahnya langsung menunjukkan kengerian. Dia buru-buru mendesak pedang panjang hitam di tangannya untuk menembas ke arah Qinchen untuk melawan. Namun sebelum itu, energi naga kuno dan energi darah telah tiba dan segera menyelimuti diri lelaki tua itu. Kecepatan lelaki tua itu pun langsung melambat. Hantu macam apa ini? Segera rasa takut yang kuat langsung muncul di hati lelaki tua itu. Dan apa yang membuatnya semakin ketakutan adalah di saat kekuatan ini datang. Kekuatan kuno di dalam tubuhnya yang merupakan kekuatan garis keturunan klannya bergetar hebat. Itu sepenuhnya ditekan, tidak dapat bergerak sama sekali. Kekuatan keluarga Ji kuno adalah kekuatan yang sangat menakutkan bagi kekuatan manusia lainnya. Tetapi bagi leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Swadarah, itu hanyalah kekuatan yang diturunkan dari makhluk kuno di zaman kuno mereka. Dalam hal kekuatan kekacauan, mereka adalah leluhur yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika kekuatan leluhur naga dan leluhur suci Swadarah langsung menyelimuti lelaki tua keluarga Ji itu, semuanya telah berakhir. Tidak, lelaki tua dari keluarga Ji itu berteriak, kekuatan keluarga Ji kuno di tubuhnya langsung tertelan. Dan pada saat ini, Wan Jianhe yang ditampilkan Qinchen akhirnya telah sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Duar. Sungai Wan Jianhe yang luas bagaikan lautan luas seketika membungkus lelaki tua keluarga Ji itu dan mencekiknya hingga berubah menjadi abu. Sementara energi darah yang mengepul ditelan oleh leluhur suci Swadarah dan kekuatan jalan besar, kekuatan aturan dan bahkan kekuatan jiwa dari tubuh lelaki tua itu ditelan oleh leluhur naga. Pada saat ini di samping Jisini benar-benar tercengang ketika melihatnya, sosoknya gemetar dan dia ketakutan dengan tak ada habisnya.
Ketakutan itu terungkap di matanya. Mati. Bagaimana kakek dari keluarga Jinya, seorang Tianjun yang kuat, meninggal begitu saja? Saat ini ketakutan di hati Ji Xini tak terlukiskan. Meskipun Qin Chen membunuh Kuang Lei Tianjun sebelumnya, tetapi Qin Chen juga mengalami pertempuran yang sangat sengit sebelum dapat membunuh Kuang Lei Tianjun. Namun saat ini Ji Xini tidak menyangka bahwa Qin Chen dapat membunuh ahli Tianjun yang kuat, bahkan tidak memerlukan usaha yang berarti. Selain itu, ketika Qin Chen mengambil tindakan sebelumnya, dia juga menampilkan aura mengerikan tertentu yang secara langsung menekan jiwanya. Dalam aura itu, Ji Xini bahkan mendengar suara-suara samar-samar. Pada saat ini, Ji Xini menatap tatapan Qin Chen seolah-olah sedang melihat iblis, penuh ketakutan yang tak ada habisnya. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Hari ini, jika kamu tidak dapat menemukan Jiryu dan Jiwuxu, aku jamin kematianmu benar-benar akan menyedihkan daripada yang kamu bayangkan. Kata Qin Chen, dia menus dingin kepada Ji Xini. Sosoknya kemudian melesat, bergegas ke kedalaman gunung penjara. Kali ini tidak ada yang datang untuk menghentikan Qin Chen. Qin Chen berkedip dan melihat sebuah prasasti batu di tebing gunung. Di prasasti batu itu tertulis dua kata, yaitu gunung penjara. Apakah Jiryu dan Jiwuxu di penjara di tempat ini? Kata Qin Chen, dia merasa dingin di hatinya dan segera membanting prasasti gunung penjara itu, dan seketika prasasti batu itu pun hancur. Di saat yang sama, Qin Chen melemparkan Ji Xini ke tanah. Tubuh halus Ji Xini menghantam pecahan kerikil prasasti gunung penjara dan tiba-tiba timbul rasa sakit dan darah bahkan berceceran di tempat. Pada saat ini, kulit putih Ji Xini yang terekspos lebih banyak dan mata yang menggoda sedang menjulang memberikan konflik visual yang lebih kuat kepada orang-orang di gunung penjara yang gelap dan dingin ini. Tetapi Qin Chen bahkan tidak berminat sama sekali untuk melihat Ji Xini. Dia hanya berkata dengan dingin, "Ji Xini, katakan padaku, di mana Jiryu dan Jiwuxu di penjara? Beri kamu waktu 3 napas. Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan meledakkan tubuh fisikmu, mencabut jiwamu, membakar siang dan malam, dan menderita kesakitan yang tak ada habisnya," kata Qin Chen. "Aku bilang, aku akan bilang," kata Ji Xini. Saat ini dia tidak memiliki keberanian untuk berdebat dengan Qin Chen sedikit pun. Ada banyak batasan di gunung penjara. Saya tahu bagaimana caranya pergi. Aku akan membawamu ke tempat Jiryu dan Jiwuxu berada, kata Ji Xini. Oke, sangat bagus, kata Qin Chen. Dia langsung mengambil Ji Xini dan segera dipimpin oleh Ji Xini menuju ke kedalaman gunung penjara. Dan begitu Qin Chen memasuki gunung penjara, Qin Chen merasa tempat ini menjadi semakin suram dan bahkan jiwa Qin Chen merasa sangat dingin. Tidak hanya itu, ada juga aura yang tidak bisa dilihat oleh Qin Chen, dan aura yang berbintik-bintik dan berantakan terputus dari indera spiritualnya membuatnya merasa tidak nyaman. Beberapa api yang membakar jiwa menyerbu kesadaran spiritualnya dari waktu ke waktu, membuat Qin Chen merasa jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, maka lautan jiwanya pasti akan rusak parah. Kesadaran Qin Chen menyapu gunung penjara. Dia segera merasakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang ada di gunung penjara. Beberapa batasan ini ada yang tersembunyi dan ada juga merupakan batasan alami. Dan larangan ini sangat kuat, bahkan dengan basis kultivasi larangan Qin Chen dibutuhkan banyak waktu untuk bisa memecahkannya. Namun di bawah kepemimpinan di sini, Qin Chen masuk lebih jauh dan segera sampai di tempat yang sangat dingin. Inilah tempat-tempat seperti penjara. Perasaan spiritual Qin Chen melihat ada banyak mayat dan beberapa tulang terkubur di sini. Napas tulang putih ini tidak lemah, jelas sekali mereka adalah ahli yang kuat ketika mereka hidup. Wajah Qin Chen membiru dan hatinya sangat dingin. Keluarga Ji ini dikenal sebagai keluarga kuno, tetapi di belakang rumahnya melakukan semua hal buruk. Karena pada mayat-mayat ini, Qin Chen dengan jelas merasa bahwa beberapa orang sama sekali bukanlah dari keluarga Ji, tetapi jelas merupakan ras manusia lain. Dan ketika Qin Chen memikirkan Jiryu dan Jiwuxu yang dipenjara di tempat seperti ini, kemarahan Qin Chen menjadi lebih kuat dan tak tertahankan. Tempat di depan adalah tempat di mana Jiryu ditahan, kata Ji Xini. Dia merasakan aura pembunuh dari tubuh Qin Chen dan berkata dengan ketakutan, "Apakah Jiryu dan Jiwuxu sama-sama dipenjara di sini?" kata Qin Chen. "Tidak, di sini hanyalah Jiryu. Ini sebenarnya hanyalah pinggiran gunung penjara, karena Jiryu akan dikirim ke keluarga Xiao. Leluhur dan yang lainnya tidak akan membiarkan Jiryu menderita banyak luka, tetapi hanya ditahan di pinggiran, sama seperti hukuman. Namun Jiwuxu, dia dipenjara di area inti, dan area inti lebih menyakitkan," kata Ji Xini. Dia menjelaskan,
Mendengar itu wajah Qin Chen menjadi lebih jelek dan hatinya menjadi lebih dingin. Ini hanyalah pinggirannya, lalu seberapa parah rasa sakit yang akan ditanggung oleh Ji Wuxu. Memikirkan hal ini, Qin Chen mau tidak mau bergegas ke penjara bawah tanah ini. Begitu dia masuk, Qin Chen mendesak kekuatan jiwa untuk menjelajah dan pada saat yang sama berteriak, "Jiruyu, apakah kamu di sini? Jiruyu, kamu di mana?" Kata Qin Chen. Dia dengan cepat terbang ke sini. Dia mencari kemana-mana Jiruyu untuk menemukan Jiruyu sesegera mungkin. Qin Chen tidak peduli jiwanya terbakar oleh api yin dan bahkan melepaskannya dengan lebih tidak hati-hati. Hanya saja dengan tersebarnya kekuatan jiwa Qin Chen, penjara bawah tanah ini kosong dan tidak ada jejak Jiruyu sama sekali. Merasakan bahwa Jiruyu tidak ada di sini, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah dan kemudian, boom, dia langsung meraih Ji Xinyi dan lalu menjeratnya di tangannya. Sepasang mata dingin menatap Ji Xinyi. "Kamu bohong padaku, Jiruyu sama sekali tidak ada di sini," kata Qin Chen. "Katakan di mana Jiruyu?" "Aku tidak tahu," kata Ji Xinyi. Dia hampir menangis dengan ngeri. "Dia seharusnya ditahan di sini. Dan saya juga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jiruyu ditahan di sini. Dia pasti ada di sini," kata Ji Xinyi, hatinya penuh dengan ketakutan. "Nah, Qin Chen, memang tidak ada Jiruyu di sini, tapi batasan di dalam sepertinya telah dilanggar," kata leluhur naga. "Batasan?" Gumam Qin Chen, sosoknya pun segera melesat dan langsung memasuki tempat yang lebih dalam. Benar saja ada batasan yang mengarah ke bagian lebih dalam dari gunung penjara yang telah dihancurkan. "Apa yang ada di dalam?" kata Qin Chen. Dia berteriak dengan tajam kepada Ji Xinyi. "Ini adalah area inti gunung neraka, tempat kekuatan api yin paling menakutkan. Di sanalah orang-orang yang melakukan kejahatan berat akan dipenjarakan dan rasa sakit yang mereka tanggung akan lebih dahsyat. Dan Ji Wuxu juga dipenjara di area inti ini," kata Ji Xinyi. Dia menjelaskan. Mendengar itu wajah Qin Chen tiba-tiba berubah. Mungkinkah Jiruyu telah memasuki tempat yang lebih inti? Gumam Qin Chen, tetapi setelah memikirkannya, itu sangatlah mungkin. Karena dengan karakter Jiruyu, bagaimana mungkin Jiruyu hanya bisa menyaksikan Ji Wuxu menderita sendirian? Ledakan, Qin Chen pun segera bergegas langsung ke area inti ini. Tiba-tiba kekuatan membara yang mengerikan menyelimuti dirinya dan langsung membakar jiwanya. Di area inti itu lebih menyakitkan dibandingkan di pinggiran. "Apa?" Begitu Ji Xinyi yang sudah terluka datang ke sini, dia menjerit dan meronta-ronta dengan kesakitan. Api yin di sini langsung menyakitinya, tidak seperti sebelumnya. "Jiruyu, Ji Wuxu, di mana kalian?" kata Qin Chen. Dia sama sekali tidak memperhatikan Ji Xinyi yang kesakitan. Qin Chen hanya berteriak dengan cemas di sini, dan pada saat yang sama jiwa Qin Chen hanyut dengan panik terlepas dari api yin. Qin Chen terus mencari kedua orang itu. Namun yang membuat hati Qin Chen tenggelam lagi adalah di dekat area inti ini, Qin Chen tiba-tiba tidak menemukan Ji Wuxu dan Jiruyu. Bagaimana bisa? Qin Chen sangat cemas jika Jiruyu benar-benar melanggar batasan dan memasuki area inti. Menurut kebenarannya, mereka seharusnya akan ada di sini. Namun saat ini Qin Chen dengan cemas mencari mereka berdua, tetapi Qin Chen tidak menemukan Jiruyu dan Ji Wuxu. Sementara saat ini di aula utama keluarga Ji terlihat Shen Gong Tianjun sendirian memblokir seluruh keluarga Ji. Dan pemandangan ini seketika mengejutkan semua orang yang hadir. Tepat ketika Ji Tianyao dan yang lainnya sedang marah, tiba-tiba boom, dari belakang rumah keluarga Ji, tempat gunung penjara berada, kematian lelaki tua keluarga Ji sebelumnya seketika memicu runtuhnya jalan tersebut, dan gerakan kuat melintas dari lokasi gunung penjara. "Tidak, ini Ji Xin," kata Ji Tianyao, matanya menunjukkan kemarahan. Awalnya Ji Tianyao melihat kekuatan mengerikan dari Shen Gong Tianjun dan mencoba untuk terus membujuknya. Tetapi ketika dia melihat kematian Ji Xin, dia saat ini benar-benar menjadi gila. "Bunuh dia!" Ji Tianyao saat ini benar-benar gila segera di dalam tubuhnya. Kekuatan klan kuno melonjak sepenuhnya dan langsung membakar kekuatan puncak surgawinya dan bertarung bersama. Di belakangnya banyak ahli yang melihat surgawi lainnya dari keluarga Ji juga saat ini menjadi gila, dan mereka semuanya naik ke langit. Dan pada saat Ji Tianyao menembak di antara kerumunan, nampak pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shen saling memandang dan mata mereka menunjukkan sedikit tekad. "Leluhur keluarga Ji Tianyao, kami akan membantu Anda untuk menegakkan keadilan," teriak pemimpin Istana Dewa Bintang itu. Dan dengan teriakan keras dari pemimpin Istana Dewa Bintang, ledakan di antara kerumunan,
Pemimpin Istana Dua Bintang dan pemimpin Gunung Duisensan, dua kekuatan besar surgawi itu, tiba-tiba mereka berdua menembak dan mereka berdua dengan paksa melayangkan serangan mereka untuk membunuh Shen Gong Tianjun.